البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab nikah. Pada pertemuan terakhir disebutkan oleh beliau ya bab as-shadaq, bab tentang shadaq yaitu mahar. Disebutkan di situ oleh beliau ya hadis berkaitan itu, dan disebutkan dikatakan shadaq karena dari kalimat sidqun, jujur. Ini kejujuran orang itu untuk menikah sehingga memberikan mahar. Juga disebutkan bahwa Nabi SAW memberikan mahar untuk istri-istrinya, disebutkan semuanya adalah sekitar 50 juta paling tak pernah sebutkan. Dan Nabi sendiri beliau mengatakan bahwa yang paling ini bagus adalah yang paling murah. Khairul shadaq aisaruhu. Sebagus-bagus mahar adalah yang paling mudah, paling ringan. Berikutnya bab al-walimah, bab tentang walimah. Kita tahu walimah itu undangan makan untuk acara pernikahan, kan demikian. Disebutkan oleh Imam As-Sunani, ini al-walimah itu dari al-walmu dengan fathah wawu kemudian lamnya disukun, al-walmu, yaitu istima', berkumpul. Kemudian juga disebutkan bahwa mereka orang Arab sebagai Ibnu dan sebagainya itu beliau menyebutkan itu fatul maulud, nama-nama orang memberikan makan di kalangan orang Arab. Makanan untuk walimah, makanan untuk urus, yakni untuk pernikahan itu namanya al-walm, yakni walimah. Makanan untuk orang yang itu melahirkan dinamakan al-khursu. Makanan ya untuk melahirkan yakni akikah, sembilan akikah. Ya kalau orang yang habis safar namanya naqiyah. Kalau ta'amul khitan karena sunatan ya, khitan dinamakan al-idar. Nih, mereka punya jenis-jenis nama-nama ya makanan-makanan acara-acara. Kemudian beliau menyebutkan hadis nomor 1039. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf, beliau melihat pada diri Abdurrahman bin Auf, badannya itu athara sufrah, ada bekas sufrah. Sufrah itu artinya kuning, maksudnya dari tanaman za'faran, kunyit, tahu kunyit ya itu kan, itu ada bekas kuning kan. Dan kalau mau baca lebar disebutkan di situ oleh Imam Sunani di Subul Salam, di situ kan ada larangan Nabi memakai sesuatu yang kuning, baju kuning dan sebagainya, dan merah dan sebagainya. Walaupun untuk merah menjadi perselisihan. Kenapa di sini Abdurrahman mempunyai bekas kuning dia memakai za'faran, padahal Nabi melarang. Beliau menyebutkan intinya ini disebutkan oleh Imam Nawawi, ini bekas dari istrinya. Itu karena dia sudah masuk ke dukul ke istrinya yang dia nikahi itu, kemudian ada bekas kuning yang kena ke dia. Dan dia sebagian mengatakan itu sebelum ada larangan. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Ma hadza?" Apa ini? Bekas apa ini? Qala, maka berkata Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini tazawwajtu imra'atan." Sungguhnya aku menikahi seorang perempuan ala wasni nawatin min dhahab, dengan mahar seberat biji dari emas. Qala, maka beliau mengatakan, doa ini ya termasuk doa untuk orang yang menikah. Barakallahu lak aulim walau bisyah. Semoga Allah berkahi kamu. Walimahlah walaupun dengan syah, jadi dengan kambing. Muttafaqun alaih. Hadis ini semua dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walaupun ini Muslim, ini lafaznya Imam Muslim. Ya. Di sini Nabi mengajukan untuk walimah walaupun dengan syah, dengan kambing. Walaupun juga Nabi SAW beliau walimah dengan Sofiyah binti Huyai. Dengan apa? Dengan akid dan saman saja. Yaitu dengan mentega dan keju dan tamar. Itu walimah yang sederhana ya dari beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi wa lafdhu Muslim, lafaz Imam Muslim. Kemudian hadis nomor 1040. Wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini hadis muttafaqun alaihi. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah,
apabila salah seorang kalian dipanggil untuk mendatangi walimah. Apa walimah tadi? Ini acara makan karena pernikahan, ya, dari ahli ilmu, yakni istimah, berkumpul mereka. Fal ya'tiha, maka hendaknya dia mendatanginya. Ini mendatangi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Muslim. Wa Muslim, sebagai Imam Muslim, idza da'a ahadukum akhahu, apabila salah seorang kalian dipanggil, ini ahadukum ini salah seorang kalian memanggil akhahu, saudaranya, fal yujib, maka saudaranya itu hendaknya menjawabnya, mendatangi. Urusan kana au nahwa, sama saja dia itu urus, yakni karena pernikahan atau selainnya atau semisalnya. Ini. Ya, nanti akan disebutkan tentang masalah ini kesimpulannya bahwa untuk walimatul urs itu adalah wajib, pernikahan itu adalah wajib, adapun yang lainnya adalah sunnah. Berikutnya hadis nomor 1041, wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, hadis Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarru ta'amul walimah, sejelek-jelek makanan adalah makanannya walimah. Bagaimana ini? Yumna'uha man ya'tiha, melarang, dilarang padanya orang yang mendatanginya. Yaitu apa? Kalau orang miskin tidak dipanggil, tidak diundang. Yang dipanggil orang-orang kaya. Wa yud'a ilaiha man ya'baha, dipanggil kepadanya orang yang menolaknya. Maksudnya orang yang sudah kaya, yang sudah cukup, itu malah yang dipanggil. Orang yang miskin yang datang ke situ malah tidak boleh. Ini sedek makanan. Dipilih-pilih yang dipanggil, orang-orang kaya saja yang dipanggil. Wa malam yujib dakwah, ini kemudian disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mendatangi panggilan ini, panggilan nikah, yakni makanan untuk pernikahan, faqad asallahu wa rasulah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini dalil yang paling kuat tentang wajibnya mendatangi walimatul urs. Ya, ini. Sedangkan yang lainnya sunnah. Ini dalil yang paling kuat. Tidak bisa digiring kepada makna bahwa itu sunnah. Sulit. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Berikutnya hadis 1042, wa anhu, yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum, apabila dipanggil salah seorang kalian, fal yujib, maka hendaknya dia mendatangi. Fa in kana shaiman, apabila dia berpuasa ini di walimatul urs, fal yusolli, maka hendaknya dia memberikan, yusolli di sini ini mendoakan dia walaupun dia tidak makan. Ya, sebagian mengatakan afdolnya dia berbuka saja. Tapi kalau dia tidak mau, ya tetap berpuasa, maka hendaknya dia mendoakan. Wa in kana muftiran, kalau dia dalam keadaan tidak berpuasa, fal yat'am, hendaknya dia makan. Akhrajahu Muslim aidan, dikeluarkan oleh Imam Muslim juga. Walahu min hadis Jabir, demikian juga oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Semisalnya waqala, kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa in syaa ta'ima, kalau dia ingin makan, wa in syaa taraka, kalau dia ingin maka tidak makan. Pada di sini disebutkan hukum walimah. Walimatul urs ya adalah wajib, sebenarnya adalah wajib sebagaimana tadi sudah disebutkan. Kemudian waktu walimahnya itu kapan? Ya, sebagian menyebutkan ya ini asalnya adalah ba'da dukhul, setelah mendatangi istrinya. Ya, dukhul ini sudah akad kemudian mendatangi, masuk. Ya, walaupun tidak menyentuhnya, berarti sudah dukhul, sudah masuk. Ini sebagaimana di kisah Zainab binti Jahsy dan Safiyah. Ya, jadi setelah akad kemudian masuk, kemudian melakukan walimah. Tapi yang sering kita jumpai bagaimana kebiasaan kita, ya lebih suka langsung sibuk itu makan-makan dan sebagainya. Itu adatnya seperti itu. Sebenarnya masyarakat dukul ini masuk dulu, ya, bahkan menjimai dan sebagainya. Yang itu ada gitu. Ya, hari ketiga setelah akad biasanya gitu. Boleh juga langsung. Yang penting tidak ada waktu yang ditentukan. Ya, tidak ada waktu yang ditentukan. Ya, jangan terlalu lama dari acara pernikahan tersebut. Kemudian hukum, ya kalau tadi walimah, ya mendatangi walimah hukumnya adalah sudah wajib, ya. Hukum walimah sendiri, ya disebutkan ta'amu, untuk makanan yakni walimah adalah jumhur berpendapat itu adalah mustahab, tapi yang benar adalah wajib. Ya demikian.
Yang benar adalah wajib karena Nabi SAW mengatakan ini walimah walaupun dengan kambing. Kemudian juga disebutkan Nabi SAW tidak dengan kambing tapi boleh melakukan walimah dengan apa? Dengan istri beliau yang lain dengan sesuatu yang sederhana. Ya, dan selama di sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi.